Jadi saran gue misalnya buat anak-anak muda yang merasa oke, saya punya ambisi, punya kekuatan, punya dukungan, tapi menurut gue sebaiknya lo partai aja. Gimana lo rasanya pindah dari partai lama ke partai baru? Beda banget. Gimana tuh beda banget ya? Tapi ya gue harus prove myself dan harus tahu ini nggak bisa cepet. Jadi harus build, karena gue emang di titik ini Samara udah 5 tahun berpolitik, gue sadar emang nggak bisa sprint, nggak bisa cepet-cepet, harus maraton. Karena sebagai tim transisi di situ gue melihat Samara bahwa Republik kita gede banget, tapi bahkan manajerial data antar kementerian aja tuh nggak saling ngomong. Rian Ernest, Halo. politikus, konsultan hukum, apa ya? Yang gue inget soal Rian Ernest sih, yang jelas dia pernah viral gara-gara waktu uji materi sama Pak Ahok, orang-orang pada ngeliatin dia gitu kan. Siapa nih? Ada laki-laki bule di samping Pak Ahok gitu kan. Jadi dia pernah kerja jadi staf hukumnya Pak Ahok. Terus apa lagi ya yang kita ingat soal Rian Ernest? Oh, dia tuh alumni Indonesia Mengajar gitu kan. Indonesia Mengajarnya Pak Anies ya, betul gitu. Dan dia pernah maju jadi bakal calon wali kota Batam jalur independen. Gue inget juga tuh kisah-kisahnya dia. Kisah-kisah seorang bernama Rian Ernest nih selalu aneh gitu. Nggak pernah normal, tidak pernah wajar, selalu aneh. Bener nggak Rian? Ya, selalu aneh. Iya. Gue aja suka bertanya-tanya, ini aneh banget sih gue. Iya gitu kan. Kalah di DPR, tiba-tiba mau jadi wali kota. Betul. Udah gitu nggak pakai partai. Iya, nggak pakai partai. Jalur independen. Heeh. Kenapa tuh ya lo ngelakuin itu dulu? Maharnya gila banget. Tapi kenapa lo yakin waktu itu ngelakuin jalur independen? Padahal itu juga gila kan? Satu, dari setiap perjuangan gue belajar, tapi mungkin memang kesalahan gue di Batam adalah mungkin gue menyederhanakan seolah-olah kota besar di Jawa, misalnya Jakarta gitu, kultur politiknya sama dengan kota besar juga di Sumatera dan Batam dalam hal ini. Gue pikir ini mirip, atau kalaupun nggak mirip, bedanya nggak jauh gitu, tapi ternyata secara kultur ekosistem itu memang beda banget. Tapi lo ini nggak, apa pelajaran yang paling lo petik dari maju jadi jalur independen? Lo kan 2 kali ya bantuin orang di jalur independen. Lo bantuin Pak Ahok pernah nggak? Enggak, pas Pak Ahok mau coba independen kan 2011, 2010 itu gue belum kenal sama beliau. Tapi waktu yang kedua kali itu lo emang nggak ikut terlibat? Enggak, jadi ada kayak di dalam? teman-teman Ahok, gue lebih di dalam aja untuk bantuin Pak Ahok keseharian di kantor gitu. Gue nggak terlalu terlibat. Jadi lo yang benar-benar ngerasain maju calon independen waktu di Batam itu? Ya. Challenging. Dan menurut gue memang gini, kesimpulan dari gue adalah, tapi ini tentu omongan dari orang yang gagal ya, kan gue gagal ya. Memang secara hukum bisa, legally doable, tapi logistically menurut gue tuh susah banget untuk lo bisa lolos sebenarnya ujian verifikasi independen. Kecuali memang lo udah hebat banget di satu tempat itu. Gitu. Jadi menurut lo pada akhirnya kalau lo mau maju dari jadi kepala daerah lebih visible pakai partai? Iya, jadi saran gue misalnya buat anak-anak muda yang merasa oke, saya punya ambisi, punya kekuatan, punya dukungan, tapi menurut gue sebaiknya lo partai aja. Meskipun tadi kadang-kadang kalau partai kadang suka ada yang nakal-nakal di perantaranya gitu. Wah, ada maharnya sekian, itu mungkin masalah yang kita bahas terpisah lah ya. Iya. Tapi lebih baik pakai partai lah. Lebih baik pakai partai, lebih make sense ya? Ya lebih logistically doable aja. Oke. Karena mengumpulkan, karena gini Samara, ini pelajaran gue di Batam. Misalnya Samara datang ke posko gue, ini Rian, aku bantu kamu ya, ini ada 100 dukungan dari tetanggaku gitu. Aku tuh nggak punya tools untuk ngecek apakah 100 orang yang dukung aku tuh benar atau enggak. Iya. Jadi selalu akan mudah buat kita tuh mati di tengah jalan kalau kita independen. Iya. Gitu. Susah aja lah secara teknis ribet. Makanya legally doable, logistically tuh Iya. not so doable sebenarnya. Iya. Oke. Gitu. Nah, akhirnya kan sekarang lo tetap berada di jalur partai kan? Lo Ya. nggak di jalur independen, lo di jalur partai. Ya, bersama Golkar. Bersama Golkar, ya kan? Terus berkarya gitu kan? Karya-karya. Berkarya. Fungsi karya gitu kan? Gimana lo rasanya pindah dari partai lama ke partai baru? Beda banget. Gimana tuh beda banget ya? Aduh, mati. Vibe-nya, nuansanya. Lebih kayak apa ya? Beda sih dengan segala macam ya plus minusnya lah ya. Misalnya begitu gue masuk ke partai Golkar, ya gue dari bawah lagi, artinya gue jadi ikan kecil di kolam besar gitu ya. Itu kan mungkin beberapa orang bilang itu minusnya buat Rian gitu. Tapi buat gue, ya karena gue mau maraton di politik Indonesia, ya nggak apa-apa gitu. Emang harus ditempa mulai dari bawah lagi gitu. Dan gue belajar melihat. Lo ngerasa, ya aku bilang tadi kayak lo ditempa dari bawah lagi gitu. Ya. Lo kan star di partai lama. Ya, enggak juga lah. Iyalah. Lo lah star. Ya, tapi lo kita sama-sama. Lanjut. Lo tuh sampai lo tuh juga dari partai gue. Iya, lo lupa ya kita pernah bareng. Hai. Salam kenal ya. Salam kenal. Oke, lanjut. Jadi lo kan salah satu star nih di lo.
Tapi tiba-tiba sekarang lo pindah ke partai yang lebih besar, lo kayak tadi lo bilang lo balik lagi jadi ikan kecil, lo mesti ditempa karena ada banyak star-star lebih besar. Yap, banyak banget. Gimana lo rasanya buat lo ngerasa kok gue jadi kayak ke point zero atau lo merasa malah lebih belajar lebih banyak? Gue merasa bahwa ya seperti inilah Indonesia yang begitu besar. Starnya banyak, antriannya panjang, dan semua orang harus bisa proof emang kamu bisa mendeliver suara nggak, mendeliver power nggak. Dan partai politik kan sebenarnya semuanya soal kekuasaan kan, dan soal kompromi kepentingan dan segala macam. Senang banget sih aku misalnya meeting ketemu Pak Menteri dari partai saya terus lihat wah gila keren banget ya, beda lah. Artinya again lo ada hope di situ ya, bahwa one day lo bisa menge-achieve iya posisi bahwa lo. nih kelihatan nih ada tracknya nih gitu. Kalau gua bisa kerja baik bisa sampai situ tuh nanti tuh, tapi ya gua harus prove myself dan harus tahu ini nggak bisa cepet. Jadi harus build, karena gue emang di titik ini Samara udah 5 tahun berpolitik, gue sadar emang nggak bisa sprint, nggak bisa cepet-cepet, harus maraton karena kompleksitas struktur politik kita, kompleksitas negara kita semua itu kompleks, jadi nggak bisa kita sederhanakan masalah gitu hanya dengan melakukan A, B, C lalu selesai, gitu. Nggak bisa. Gitu. Oke. Nggak bisa sih. Kenapa sih Yan lo terjun ke politik in the first place tuh, kenapa sih awalnya? Karena sebenarnya dari dulu tuh gue mau surf, tapi nggak tahu pakai kereta apa. Dulu pernah mau jadi pastor, terlahir Katolik, mau jadi pastor nggak jadi, mau masuk tentara, udah telepon tapi ditolak. Tadinya masuk UI Fakultas Hukum, kepikiran mau masuk Bank Indonesia, tapi kalkulasinya nggak masuk gitu. Mau jadi jaksa, jadi selalu mau serve. Dan begitu pertama kali kerja sama, sebenarnya gini, pertama kerja sama Pak Anies sebagai tim transisi, di situ gue melihat Samara bahwa Republik kita gede banget. Tapi bahkan manajerial data antar kementerian aja tuh nggak saling ngomong. Jadi kayak ibaratnya kapal, kita mau menuju ke sana, tapi yang satu pakai kompas pabrikan ini, satu kompas pabrikan ini. Jadi gimana gitu? Ini tahun 2014, waktu Pak Jokowi menang periode pertama. Jadi gue ngeliat, wah ternyata pemerintahan politik banyak ya PR-nya gitu. Itu pertama. Lalu begitu udah kerja langsung insidernya Pak Ahok di dalam, belajar tiap hari, lihat langsung dinamika kepala daerah DKI, baru ngerti, oh politik tuh mulia banget ya kalau dijalankan dengan cara mulia gitu. Jadi ya udah, akhirnya dengan skill set gue yang legal, udahlah nyemplung aja lah ke bidang pemerintahan dan politik, karena legal pasti dibutuhkan, di private sector dibutuhin, di politik pemerintahan dibutuhin, dan sampai hari ini kecemplung. Jadi nggak pernah tuh kalau misalnya Samara ketemu gue dulu pas gue kuliah di Hukum UI, ternyata mau jadi politisi nggak, pasti gue bilang kayak enggak lah gitu. Iya. Karena narasinya kan politisi ya kotor, korup, busuk, dan ada juga yang begitu sampai hari ini, tapi ada harapan lah sebenarnya. Jadi lo lihat itu sebagai sebuah proses ya? Iya. Dan jujur gue jadi nggak tahu proses ini bawa gue kemana, akhirnya itu gue nggak tahu. Yang penting gue bisa tahu, oke, langkah berikut mau ngapain, masuk akal, bisa di reach, ayo deh gitu. Tapi waktu lo pertama kali dulu masuk ke politik dan lo memutuskan, oke gue mau berpolitik, tujuan akhir lo apa sih, Yan? Maksudnya tujuan akhir dalam artian jabatan yang lo incar, ya pasti gue yakin lo punya idealisme, tujuannya pasti ada idealisme lagi. Tapi jabatan yang lo paling ingin incar untuk membantu masyarakat tuh apa? Sebenarnya Bupati Wali Kota sih. Bupati Wali Kota. Karena desentralisasi kita pasca reformasi tuh kekuasaannya kuat banget di Bupati dan Wali Kota. Skalanya lebih bisa di-manage. Karena kalau jadi presiden, wah nggak kebayang tiap hari Pak Jokowi mikir kompleksitas kepentingan antara klaster ini, belum nanti mikirin ini, itu gitu. Menurut gue Bupati Wali Kota tuh menyelesaikan real problem secara cepat dan langsung dia eksekusi. Presiden itu berjenjang banget. Nanti presiden maunya A, menteri punya tafsir B. Nanti kepala daerah setempat nggak mau menafsirkan B, maunya jadi E, F gitu. Wah, kompleks banget. Makanya paling enak mendingan udahlah gue yang di Bupati Wali Kota aja gitu. Cari daerah yang punya potensi buat jadi apa ya, mesin ekonomi growth buat sekitarnya gitu, punya sumber daya manusia yang bagus, sumber daya yang bagus. Tinggal kita benahi aja manajerial administrasi di dalam, kita buka investor lokal terutama. Ini investasi sini segala macam, kita amanin kok, kita nggak bakal ada aneh-aneh. Kalau kamu diganggu sama lokal ini, kasih tau saya, terus saya yang tindak gitu. Jadi lokal investor juga naruh duit di Indonesia dan buat lapangan pekerjaan lagi, muter lagi gitu-gitu loh. Sebenarnya itu asik banget Bupati Wali Kota. Tapi karena jalurnya nggak gampang juga ke situ ya? Iya, dan hari ini ya nggak gampang. Ya ini mungkin kartu harus gue buka. Gue tuh minoritas di politik. Udah bapaknya Jerman, ibunya Tionghoa, agama gue Nasrani, politiknya juga nggak cawe-cawe. Gue tuh minoritas banget di politik. Jadi just take my time aja. Bahkan di hari ini mungkin Rian itu nggak bisa jadi orang nomor 1 mungkin. Kenapa? Orang nomor 2 aja. Karena pemilihan langsung kita tuh masih melihat
dia minoritas, saya belum yakin dia bisa jadi kepala daerahku gitu. Tapi Mungkin generasi Indonesia berikutnya bisa, 1-2 generasi lagi bisa. Tapi generasi kita hari ini, ya kayaknya belum bisa dan nggak apa-apa. Karena buat setiap perjalanan tuh pasti ada apa ya, ada konteksnya gitu, ada sistemnya. Tapi itu bikin lo kesel nggak sih sebenarnya? Nggak. Dengan gua sampai hari ini aja bisa berpolitik dan dengan cara yang gue yakini bener ya, nggak aneh-aneh, itu gue udah happy. Jadi gua makin kesini tuh Makin mungkin dulu, terima gitu ya? Iya, mungkin dulu Acceptance ambisi lo tinggi tinggi banget. ya? Iya, ambisi mungkin dulu tinggi banget, tapi dengan berjalannya waktu, lihat realita jadi lebih, ya udah lebih kayaknya di sini deh yang enak gitu. Dan realistis dan visible gitu. Ya. Gitu. Lo kan sekarang mau maju jadi anggota DPRD. DPRD DKI Jakarta. DKI Jakarta. Jakarta Utara. Jakarta Utara. Penjaringan, Pademangan, Priok. Oke, itu adalah dapil lo nanti. Iya. Kalau nanti partai menugaskan ya. Iya, partai menugaskan. Ini masih akhir bulan. Kalau nanti lo maju jadi anggota DPRD gitu. Iya. Apa yang akan lo lakukan untuk menjadi anggota DPRD gitu? Maksudnya sekarang tuh gerakan-gerakan yang lo lagi lakukan apa gitu kan? Gue tau lah, pasti kan kampanye. Tapi kan kampanye itu cara orang berkampanye macam-macam. Kalau kampanye ala Rian Ernest tuh kayak apa sih? Oke, jadi sebenarnya yang aku lakukan ya sampai hari ini kebanyakan sebenarnya emang canvassing door to door belusukan aja sih, jalan kaki sehari 2 jam 3 jam. Tapi sekarang tuh belum masuk masa kampanye sebenarnya. Masa kampanye resmi itu kita dari November ya. Jadi sekarang sih yang bisa kita lakukan adalah kita tiap hari jalan kaki aja di daerah pemilihan kita untuk bisa kenal wilayah, kenal orang-orang. Tapi kalau ditanya, Varian, visi misinya apa, pasti selalu gue bilang gue nggak bisa jawab karena belum masa kampanye gitu. Nanti gue kena semprit gitu ya. Yang penting sih seseorang harus dikenali, disukai sama dipilih kan. Jadi emang dikenal dulu aja karena ya Rian bukan anak siapa-siapa gitu yang orang langsung tahu, oh kamu anaknya ini ya. Kan gue emang start dari nol ya. Jadi jalan kaki ya sesering mungkin. Simple sih, tapi sadly kalau misalnya gue jalan-jalan ke bawah, ke lapangan, ke warga gitu ya, jarang yang pernah lihat politisi langsung. Biasanya lihatnya tim sesnya, tapi politisi langsung tuh agak jarang. Kalau misalnya lo berapa kali kalau pemilu ya? Ikut kontestasi yang resmi baru sekali DPR RI ya. Batam kemarin itu masih di tahapan sangat awal untuk nyari verifikasi dukungan. Oke, jadi kontestasi itu 1 kali. Jadi lo 1 kali kalah pemilu. Kira-kira kalau misalnya lo kalah lagi, gue harap tentu enggak. Gue optimis lo menang gitu. Lo bakal tetap stop atau bakal nyoba terus sampai lo kepilih? Dulu sebelum gue pindah ke Golkar, gue tuh selalu bilang ke diri gue, udahlah yang terakhir ini harus make it or break it. Tapi setelah masuk Golkar, kita tadi ngelihat nuansa di dalam dan makin sadar bahwa antrian ini begitu panjang gitu ya. Gue jadi berpikir lagi. Yang tadinya mau langsung pensiun aja, kalau 2024 nggak kepilih. Sekarang lagi berpikir lagi, dan jujur gue belum tahu jawabannya apa. Apakah kalau gue kalah memang oke lah, selesai gitu, atau gue terusin aja, itu gue belum tahu sih per hari ini. Kenapa apa yang membuat lo jadi berubah pikiran? Karena tadi melihat di dalam Golkar itu tuh kayak ini perahu gede banget. Ini kapal perang yang gede banget. Jadi gue berpikir, ngapain gue bikin target gue sendiri ya, seolah kampanye ini harus menang. Kalau gue kalah, gue stop aja. Orang teman-teman di sini, para seniornya tuh mereka udah asam garam di politik tuh udah panjang banget gitu. Kalah lagi, bla bla bla, naik turun lagi. Jadi itu yang ngebuat gue kayak, kayak gue harus mikir lagi deh. Kalau lo sekarang mau ke DPRD ya? Apa yang pengen lo ubah sih di DPRD? Kenapa lo akhirnya memilih, gue tahu lo kenapa memilih maju DPRD. Lo menganggap bahwa ini adalah yang paling realistis saat ini gitu. Iya. Gitu. Tapi apa yang pengen lo ubah ketika lo masuk ke dalam DPRD? Komisi apa sih yang pengen lo dudukin ketika lo masuk di DPRD? Karena pengen banget komisi E ya. Komisi E apa? Itu akan banyak ngurusin kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, segala macam. Kenapa lo masuk ke situ? Ya, gue percaya sampai hari ini sebenarnya eskalator sosioekonomi orang tuh emang dari pendidikan dan kesehatan. Jadi modalnya orang, dia bisa naik kelas turun kelas tuh pendidikan sama kesehatan. Tentu ada isu akses modal dan segala macam, tapi pendidikan kesehatan tuh basic banget. Dan dimanapun lah di DKI Jakarta pasti selalu ada room to improve ya. Itu aja sih, pengen pendidikan kesehatan aja. Karena gue pernah jadi guru setahun, gue tahu betul pentingnya pendidikan. Istri gue dokter di rumah, tiap hari kita discuss soal public health tuh tiap hari di rumah. Jadi di saat mungkin politisi lain pengen nyari-nyari proyek, nggak bakal ada proyek. Pendidikan kesehatan nggak akan ada proyek. Kecuali mungkin rehab sekolah ya. Tapi rehab sekolah kan itu isu yang menurut gue antara penting nggak penting ya. Menurut lo semua orang bisa nggak sih jadi anggota DPR atau DPRD? Enggak. Apa kesulitannya? Apa barrier terberat? Sacrifice-nya. Oke. Pengorbanannya. Jadi pengorbanan jadi anggota dewan adalah ya privasinya nggak ada.
setiap omongan lo bisa dipotong dan di-spin. Dan gak gampang di dalam sana kan gak semuanya orang bersih ya. Ada orang-orang yang gak tahan godaan akhirnya jatuh gitu ke dalam godaan gitu. Jadi politisi itu emang gak buat semua orang. Dan sebaiknya emang bukan buat semua orang. Karena kalau semua orang kerja di politik gak ada yang itu dong bikin bisnis. Gak ada yang jadi konsultan dong, gak ada yang jadi seniman dong. Tapi gak buat semua orang. Lebih ke pengorbanannya sih, pengorbanan keluarga gitu ya. Kalau kamu jadi politisi, kamu pergi ke acara keluarga mana, istri amanah kamu harus tunggu bentar karena ntar kamu selfie. Itu hal-hal kecil tapi orang-orang terdekat kita pasti ada pengorbanannya. Makanya jadi politisi, untungnya gue menikah sama istri yang mengerti gitu ya keanehan suami. Jadi Nurul ngerti banget lah Riannya emang ada anehnya dan ada ambisinya dan ada pengorbanan tanda kutip untuk kebaikan pengorbanannya. Jadi oke aja sih. Tapi lo yakin nggak bahwa menurut lo orang-orang yang pengen maju jadi anggota DPRD atau DPRD, menurut lo mereka tahu nggak baik, ketika mereka memutuskan untuk melakukan itu bahwa ada banyak pengorbanan yang harus mereka ambil? Karena banyak yang kayaknya nggak sadar menurut gue. Iya sih. Nggak tahu ya, karena gue belum pernah nanya ke teman politisi lain sih. Kayak, Bang, masuk politik kenapa ya? Mbak, masuk politik kenapa ya? Sacrifice-nya gimana tuh? Momen seperti itu belum ada tuh sama lo. Gue belum pernah merasakan. Tapi menyambung dari situ, memang realitanya mungkin banyak teman-teman politisi juga yang motifnya mungkin lebih soal ekonomi ya. Soal dapat akses kekuasaan, kaya raya, cari proyek itu banyak. Dan mungkin buat teman-teman itu ya udahlah pengorbanan, yang penting gue cuannya gede banget gitu. Bisa dapat proyek ratusan miliar gitu. Jadi buat mereka itu mungkin feels nothing. Iya. Nggak tahu. Again, gue belum pernah ada pembicaraan sama teman politisi lain sih soal itu. Menurut lo, dengan lo sekarang udah merasakan di partai yang besar, perahu yang sangat besar gitu, seberapa penting sih, seberapa krusial peran partai untuk menentukan lo terpilih sebagai anggota DPRD atau DPR? Penting, yang pasti satu ya, partai itu dimanapun ya, di Indonesia, di luar negeri, harus memastikan supply calegnya itu yang bagus, supaya bakal terpilih kan. Kan nggak mungkin partai mau pilih caleg yang kaleng-kaleng, itu satu. Jadi filter pertama tuh penting banget, partai ngasih supply caleg yang bagus. Kedua, partai kayak di Golkar gitu ya, kita dikasih pelatihan memastikan caleg yang mau maju tuh juga tahu sebenarnya basic 101 mau nyalek tuh gimana. Tapi yang ketiga ini menjadi penting nih, kita nggak tahu nanti sistemnya proporsional terbuka tertutup ya. Karena kalau sistemnya tertutup, jadi partai yang memilih gitu ya siapa yang harus duduk, ya partai jadi sangat penting. Karena partai harus memastikan ini kita udah bisa estimasi kita dapat 1-2 kursi nih, jadi yang terpilih harus yang seperti ini dan ini gitu ya. Justru mungkin kalau misalnya proporsional terbuka, memang caleg jadi sangat bebas bisa masuk, tapi mungkin partai merasa agak kehilangan kendali terhadap kualitas caleg apa yang nanti akan terpilih gitu. Karena kalau proporsional terbuka kan ada tanda kutip popularity contest kan. Gue sih pribadi menganggap proporsional terbuka adalah yang terbaik, tapi teman-teman partai yang mengambil sikap untuk menguatkan peran partai, fungsi partai tertutup, gue bisa memahami itu sih. Meskipun tentu sikap gue ya proporsional terbuka aja lah, supaya masyarakat, rakyat tuh ada interaksi langsung gitu. Ada semacam apa ya? Yang lagi trending apa? Hubungan hati ke hati apa? Bicara hati ke hati. Bicara hati ke hati langsung. Overuse word tapi nggak apa-apa. Yang penting semuanya dari hati ke hati. Karena kalau tertutup kan hati ke hati gimana kan, masyarakat merasa partai kan di langit-langit sana gitu. Tapi kalau caleg mungkin nggak terlalu di langit-langit, caleg tuh masih agak di sini. Hati ke hati masih. Gue tuh punya pertanyaan gini Yan. Salah satu alasan kenapa gue nggak setuju dengan pemilu tertutup adalah kita selama ini selalu bicara pemilu itu mempolarisasi. Kalau lo bicara pemilu tertutup, lo hanya bicara masing-masing partai. Variasi program itu lebih kepada partai. Tapi kalau caleg, setiap caleg kan punya variasi program masing-masing, bahkan dalam satu partai. Gimana, lo nganggepnya gimana? True, agree, totally agree. Jadi masyarakat tuh punya menu yang banyak, bisa berinteraksi dan sebanyak-banyaknya caleg, bisa menseleksi sendiri, caleg ini aku nggak suka, caleg ini aku suka gitu. Menurut gue sih akan lebih sehat buat demokrasi Indonesia. Karena kalau misalnya hari ini kekuasaan itu dikembalikan ke partai hari ini kan belum sehat-sehat banget sebenarnya. Jadi kalau partai udah sehat, udah keren banget, sudah functioning well, accountable gitu. Silahkan tertutup. Hari ini sih mungkin belum. Belum ya, gue juga setuju. Menurut gue pribadi ya. Lah, gue punya pendapat yang sama soal itu. Siap. Gue mau kasih pertanyaan terakhir sama lo sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya. Oke. Kemarin Pak Mahfud itu memberikan statement seperti ini. Lebih baik punya DPR jelek daripada nggak ada sama sekali. Yalah.
Kenapa? Gue percaya kayak trias politika gitu ya, eksekutif, legislatif, yudikatif. Kalau ada eksekutif sama yudikatif, yang check and balancing pasti akan beda sih. Jadi menurut gue, kita tuh boleh sebenarnya benci sama orang-orangnya, tapi jangan pernah benci sama structure dan sistemnya. Kayak gue di politik udah 5 tahun, apakah gue bisa bilang gue juga merespect my fellow politicians gitu sama? Gue tahu kok ada 1-2 yang brengsek-brengsek juga. Tapi kan apakah gue jadi benci partai politik? Enggak, justru terlepas misalnya nih setelah gue masuk partai politik, kemarin baru masuk misalnya acara bagus deh, salah satu di sebelah gitu, akun sebelah gitu. Isian anak muda semua bagus, anak kuliahan. Di situ dibilang, partai ini kan ini jelek loh segala macam. Gue bilang, ya lo bisa marah, boleh. Tapi kalau lo akhirnya bilang partai politik nggak penting, nggak perlu, mau diganti sama apa? Otoriter, diktator, tanpa partai. Kan nggak bisa juga. Jadi, benci aja sama orangnya. Benci sama perbuatannya, tapi sistem strukturnya itu penting. Kalau nggak, demokrasi kita jadi hilang pilar demokrasinya. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Legislatif hilang, cuma eksekutif sama yudikatif. Yudikatif kita juga belum top-top banget. Nanti eksekutifnya jalan sendiri, nggak bisa di-balance. Masa dikit-dikit pakai pengadilan jalanan, dikit-dikit pakai blokir jalan, bakar ban, kan kasian juga, orang macet mulu ntar ke kantor. Tetap harus ada jalur-jalur yang bisa dikomunikasikan sama pemerintah kan. Dan Makanya, itu at the end of the day DPR. Korek, makanya buat orang-orang yang merasa DPR hari ini kualitasnya seperti apa gitu ya menurut teman-teman, ya harus masuk dalam sistem menurut gue. Karena sekian lama kita reformasi, akademisi kita top-top. CSO NGO kita top-top, pinter-pinter banget teman-teman gue semua. Tapi masih mandek kan, rasanya kualitas kita kok nggak terangkat. Sebenarnya emang real problemnya di partai politik dan di kursi-kursi dewan yang harus diisi orang-orang yang punya panggilan baik. Pasti kan bilang, ya nanti duitnya gimana? Cetak spanduk mahal, cetak kaos mahal, kan bisa fundraising. Jadi sebenarnya jalan itu ada, tinggal kita mau atau enggak aja, atau kita cuma ngutuk-ngutuk aja. Kalau istilah Anies biasanya mengutuk kegelapan gitu. Ya. Yes. Ada yang lain? Enggak, itu aja sih. Oke, thank you. Thank you. Udah waktunya masuk segmen kedua kalau aku menjadi. Jadi Yan, ini fishbowl. Ya, oke. Ada beberapa kertas di dalam fishbowl ini. Oke. Jadi ini segmennya juga ceritain dulu nih, segmennya kalau aku menjadi. Oke, kalau aku menjadi. Kalau aku menjadi. Di kertas-kertas dalam fishbowl ini, ada jabatan-jabatan penting di Republik ini. Lo ambil satu kertas, dan lo ceritain ke kita semua, apa yang akan lo lakukan kalau lo berada di posisi ini. Lo ambil Oke. dulu kertasnya. Berarti satu doang lah ya? Satu aja. Kecuali lo mau banyak rangkap jabatan lo. Enggak lah. Oke. Menpora. Coba liatin dong kepada kamera, bener nggak? Halo Mas Menteri. Nah, Kakak Dito. Kakak Dito, Mas Menteri, Dito Aritejo. Menpora. Iya. Jadi kalau aku jadi Menpora, Kalau kamu jadi Kakak Dito, kalau aku jadi Kakak Dito, aku mau ngapain ya gitu ya? Menpora ya. Ayo, diet bareng Menpora kali ya? Itu body shaming oleh Samara. Dia yang ngomong bukan gue, yang ngomong dia sendiri ya. Oh, Gue iya, cuma iya. melanjutkan apa yang dikatakan oleh Bapak Menpora Republik Indonesia. Lalu Samara sempat panik sedikit tadi. Gue kalau jadi Menpora sih, kalau gue ya, karena gue bukan orang yang fanatik olahraga banget. Menurut gue sih kita harus bisa jadikan apa ya, Menteri Pemuda Olahraga itu apa ya, ada program-program yang khas buat Pemudanya pemuda. aja deh kalau nggak tertarik olahraga. Bagian Justru itu pemudanya. Jadi gue pengen, mungkin selama ini Menpora KP-nya banyak soal olahraga ya. Sekilas gue lihat nggak ada terlalu kelihatan apa nih soal pemuda gitu. Apakah soal keresahan pemuda, soal apa gitu. Jadi banyak sebenarnya lintas kementerian bisa dimasukin anggaran di Kementerian Pemuda Olahraga sih. Soal pemuda dan apa, kegelisahan cari pekerjaan, soal Iya. pemuda dan segala macam gitu. Menurut gue sih itu bisa diisi sama Mas Menteri Dito ya. Karena olahraga kita kebanyakan politiknya, jadi mungkin coba bisa agak di pemuda ditingkatkan sih. Betul. Soal ekonomi, bahkan soal macam-macam banyak banget. Setiap pemuda, setiap generasi punya keresahannya masing-masing dan Menteri Pemuda Olahraga harus bisa menyambut itu sih, Siap. menurut aku. Mas Mantap. Menteri, Mantap. semangat. Kita semua mendukung. Dukung apa? Mendukung Arwana. Oh, dukung Arwana. Oh. Tuh Arwana ngeliatin lu semua tuh. Wah, rumah siapa ini? Mahal banget ini ikannya pasti. Iya, gue nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi kita kesini nggak tahu rumah siapa ini. Nggak tahu gue nggak tahu. Udah permisi sama yang punya rumah. Gue harapkan diizinkan aja. Siap. Gitu. Ini rumah Aldo. Iya, Rumah Aldo. Rumah Aldo. Tapi yang menurut gue paling positif adalah gue dengar ada